Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Arifin Setiawan, Eskom MCS, selaku dosen pengampu. Pada kesempatan malam kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan yaitu desain sistem rumah sakit. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Anggota kelompok 1 yaitu Glenn Mario dengan NIM 2025-53079. Lalu Yuda Prasnanta dengan NIM 2025-53064. Lalu Ferdian Ardi Dinata dengan NIM 2025-53076. Lalu Naufal Sarif Atala dengan NIM 2025-53087. Izinkan saya memperkenalkan latar belakang. Pada rumah sakit merupakan instansi yang setiap hari mengelola data pasien, dokter, obat, serta rekam medis hingga laporan pelayanan. Apabila proses tersebut masih dilakukan secara manual, maka berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan memperlambat pelayanan kepada pasien. Oleh karena itu, kami mengembangkan sistem manajemen berbasis data rumah sakit atau biasa disebut dengan SMBD-RS berbasis Python, Streamlit, dan SQLite agar seluruh data dapat dikelola secara terintegrasi, aman, dan mudah diakses melalui browser. Tujuan dan manfaat. Tujuan yaitu membangun sistem informasi rumah sakit berbasis website, lalu mengelola data pasien, dokter, obat, dan rekam medis, menyediakan laporan secara otomatis. Lalu, manfaat yaitu mempermudah administrasi rumah sakit, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat pelayanan pasien, membantu pembuatan laporan dengan cepat. Kita masuk bagian teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan itu ada 5. Yang pertama ada Python, Streamlit, SQLite, Pandas, dan Haslit. Fungsi dari Python sendiri yaitu untuk bahasa pemrograman utama, dan Streamlit untuk membangun antarmuka web, SQLite untuk database penyimpanan data, Pandas untuk mengolah dan menampilkan data, Haslit untuk mengamankan password pengguna. Kombinasi teknologi tersebut dipilih karena ringan, mudah dikembangkan, dan sesuai untuk aplikasi manajemen basis data skala menengah. Analisis kebutuhan sistem. Sistem dirancang berdasarkan dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional sendiri ada untuk login pengguna, kelola data pasien, kelola dokter, kelola obat, rekam medis, transaksi obat, dan laporan. Kebutuhan non-fungsional itu ada berbasis web, aman menggunakan SHA 256, mudah digunakan, dan tampilan responsif. Perancangan database. Database menggunakan SQLite yang terdiri dari 5 tabel utama. Yang pertama pasien, kedua dokter, 3 obat, 4 rekam medis, dan kelima rekam medis obat. Kelima tabel tersebut saling berhubungan menggunakan primary key dan foreign key, sehingga proses penyimpanan dan pengambilan data menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem yang telah kami buat. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Streamlit sebagai antarmuka yang berbasis web. Sedangkan SQLite digunakan sebagai database untuk menyimpan seluruh data. Pada aplikasi ini terdapat beberapa menu utama yaitu seperti menu login, menu dashboard, data pasien, data dokter, data obat, rekam medis, transaksi obat, dan laporan. Seluruh menu telah terhubung secara langsung dengan database SQLite sehingga setiap perubahan data akan tersimpan secara otomatis. Sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang output program. Di sini ada halaman login. Pengguna login dengan username dan password. Tersedia 4 role, yaitu admin, dokter, rapat, dan kasir. Masing-masing dengan akun demo yang ditampilkan di layar. Di sini. Kita langsung saja login sebagai admin, password admin 123. Kita masuk. Oke. Nah, di sini ada tampilan dashboard yang menampilkan ringkasan sistem, total pasien, dokter, jenis obat, dan rekam medis.
Di bawahnya ada tabel rekam medis terbaru dan visualisasi stok obat dalam bentuk progress bar. Selanjutnya, ada menu pasien. Menu pasien menampilkan daftar pasien terdaftar seperti ID, nama, alamat, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Lengkap dengan fitur tambah dan hapus data pasien. Dan ada menu dokter yang menampilkan daftar dokter beserta spesialisasi dan nomor HP dengan fitur tambah dan hapus data dokter. Selanjutnya ada menu obat yang menampilkan daftar obat beserta jenis dan jumlah stok. Warna stok menandakan status. Merah kurang dari 20, kuning 21 sampai 50, hijau lebih dari 50. Dan juga tersedia fitur tambah obat dan update stok. Di menu rekam medis menampilkan seluruh rekam medis seperti pasien, dokter, tanggal periksa, diagnosa, dan tindakan. Dengan mengfilter berdasarkan pasien atau dokter, dan ada juga detail obat yang diresepkan per rekam medis. Di menu transaksi obat, tempat meresep obat ke rekam medis tertentu. Saat obat diresepkan, stok otomatis berkurang sesuai jumlah. Bisa juga menghapus resep jika salah input. Kita ke menu laporan, menampilkan laporan gabungan seluruh pemeriksaan beserta obat yang diberikan dalam satu tabel. Total 10 pemeriksaan tercatat secara lengkap dan terintegrasi. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa sistem manajemen basis data rumah sakit berhasil dikembangkan menggunakan Python, menggunakan framework Streamlit dan database SQLite. Sistem mampu mengintegrasikan pengelolaan data pasien, data dokter, data obat, rekam medis, transaksi obat, hingga laporan dalam satu aplikasi berbasis web. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur berjalan dengan baik sehingga sistem layak digunakan sebagai media pengelolaan data rumah sakit. Demikian presentasi dari saya dan kelompok saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.